Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya sebagai orang Kristen yang membaca Alkitab pasti mengenal riwayat Daud. Daud dengan segala kelemahan dan kekurangannya, keaibannya, bahkan juga dengan segala kelebihan-kelebihan, dan sangat luar biasa. Daud bersaksi dalam hidupnya, terbuka, dibaca oleh semua orang, dibaca oleh semua umat, bahwa hidupnya, perjalanan hidupnya penuh dengan pergolakan, jatuh bangun, tantangan, rintangan, pergumulan demi pergumulan, tidak sedikit keberhasilan juga, dan kedahsyatan, sehingga dia bisa menjadi Raja Israel yang dikenang, yang menjadi lambang kedatangan Mesias. Karena itu Daud dalam perjalanan hidupnya, dia melahirkan karya yang terbesarnya, yaitu kitab Mazmur. Jadi kalau kitab Mazmur itu diurut dengan perjalanan sejarah Daud, ini Mazmur 1, ini Mazmur 2, ini Mazmur 3, di mana letaknya masing-masing, kita tahu di dalam pergumulan apa saja. Karena itu kitab Mazmur ini merupakan kumpulan sebuah keluh kesah Daud, doa dan permohonan Daud, sekaligus kesaksian Daud, apa yang sudah diperoleh oleh dia, dirumuskan sedemikian rupa oleh para penulis kitab Mazmur ini, supaya kita bisa mengalami yang sama. Bagaimana Daud mendapat kemenangan, meraih kemenangan, beroleh kemenangan. Daud keluar dari segala kemelut, problem, persoalan, karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Dan dia saksikan. Sehingga dia menjadi sebuah kredo, pengakuan, kepercayaan. Sehingga kitab Mazmur ini penuh dengan segala makna. Dia kitab pujian, dia kitab doa, dia kitab pengakuan, dia kitab kesaksian dari setiap pergumulan Daud. Dan hampir-hampir saja dia sudah masuk ke dunia orang mati, maksudnya di situ. Betul-betul dalam titik nadir. Tapi kita lihat, dia menyaksikan kemudian Tuhan menjawab dan memberikan jalan keluar dan pertolongan kepadanya. Dan saat-saat akhir dari Daud, Daud ingin meninggalkan kepada kita, tentu oleh dorongan Roh Kudus, supaya tercipta kitab Mazmur 138 ini dibaca oleh kita semua, supaya kita mengalami kerohanian yang sama, mengalami kehidupan kita yang sama. Karena itu kehidupan Daud sangat manusiawi sekali. Kita tidak perlu takut dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, karena kita bukan malaikat, kita adalah manusia. Dan manusia butuh penciptanya, yaitu Tuhan. Amin, saudara. Mari kita ingin mempelajari yang ingin dirumuskan oleh Daud dalam bacaan kita ini. Saya belum bahas ayatnya, perlu kita jajaki dulu sebagai satu pendahuluan. Ternyata Daud berkata, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu merupakan jalan keluar yang luar biasa. Karena itu ibadah itu bukan kepentingan Tuhan. Sekali lagi, ibadah tidak ada kepentingan Tuhan dalam ibadah ini. Ini adalah kepentingan dan keuntungan bagi manusia, orang yang percaya kepadanya. Saudara percaya dengan dia dan tidak percaya, saudara datang beribadah, saudara tidak datang beribadah kepadanya, saudara mengakui dia dan tidak mengakui dia, dia tetap Tuhan. Dia Tuhan, bukan bergantung dengan pengakuan orang, dibela oleh orang. Tidak sama sekali. Dia tidak butuh kita. Kita yang butuh dia. Karena itu Daud ingin merumuskan di sini. Pada ayat yang pertama dikatakan di sini dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu. Bersyukur kepada Tuhan berarti menyembah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dikatakan di situ, di hadapan para ilah aku akan bermazmur bagimu, memuji engkau, menyembah engkau, menaikkan ucapan syukur kepada engkau. Bahkan dikatakan ayat 2, aku hendak sujud ke arah baitmu, memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Dan
Dan ini menandakan rangkaian bahwa Daud datang ke hadirat Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan apa yang diuraikan oleh Daud kemudian di sini, kita akan pelajari keuntungan-keuntungan apa yang disaksikan dan dialami oleh Daud ketika dia datang kepada Tuhan. Mari kita daftar, menginventarisasi malam hari ini sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Apa saja yang kita peroleh? Yang pertama, dikatakan di sini oleh Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ini penting. Kita datang kepada Tuhan, kita pakai hati. Hati ini segala-galanya untuk beribadah, menyembah, memuji Dia. Dikatakan di situ, dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Otha, behol, hol, seluruhnya hatiku. Libi, seluruh hatiku kuserahkan kepadanya. Dengan segenap hati, dengan seluruh hati, dengan seluruhnya, tidak tersisakan. Itu tanda orang penuh penyerahan. Saya baru saja memimpin retreat di gereja kami, retreat keluarga dalam rangka liburan ini. Lalu dalam retreat itu saya minta kepada suami-suami dengan bersama istrinya mengucapkan kembali janjinya. Suami berkata, aku mencintai engkau dengan segenap hatiku. Dan mereka praktekkan semua dengan segenap hati. Berarti waktu dia mengatakan pada istrinya, aku mencintai engkau dengan segenap hatiku, berarti dia tidak punya lagi hati. Hatinya sudah terpaut kepada pada istrinya sepenuhnya. Karena itu kalau dia masih punya hati dengan wanita lain, hati yang mana? Jangan-jangan bukan hati. Itu hati-hati, saudara. Itu harus hati-hati. Karena ada hati lain. Jadi, kecuali pada waktu dulu dia berkata, aku mencintai engkau dengan separuh hatiku. Tidak sepenuhnya. Atau aku hanya titip hatiku kepada engkau dan sewaktu-waktu aku ambil kembali. Ada enggak kira-kira wanita mau dinikahi oleh laki-laki yang berkata seperti itu? Saya percaya wanita sehat tidak ada yang mau. Dan itu penting. Dari situ, berarti kalau segenap hati, bihol, libi hati, sepenuh hati, datang kepada Tuhan. Saya percaya hasilnya. Kita sungguh-sungguh punya sikap yang utama. Sikap yang kita teladani dari Daud. Ketika datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Amin. Ini binafsi, libi hati. Bagus sekali diucapkan di situ. Di hadapan para ilah aku bermazmur. Lembaga Alkitab menerjemahkan para Allah huruf kecil. Elohim huruf kecil. Tetapi Septuaginta menerjemahkan angelion. Malaikat. Lebih tepat dikatakan. Di hadapan para makhluk sorgawi. Seluruh makhluk sorgawi menjadi saksi atas ibadah kita. Bahwa kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan main-main ketika kita beribadah, menyembah, memuji, bermazmur bagi Dia. Seluruh makhluk surgawi menjadi saksi atas semua ibadah kita. Dalam kepercayaan saya yang lama dulu, katanya ada 2 malaikat yang mendampingi saya. Rokib dan Atib. Satu malaikat yang mencatat segala kebaikan saya. Dan satu malaikat yang mencatat segala kejelekan saya. Saya pada waktu masa transisi itu berpikir demikian. Tentu malaikat yang mencatat kebaikan saya paling nganggur. Dan hampir-hampir pensiun. Dan bukunya paling bersih. Karena tidak ada catatan tentang kebaikan yang saya lakukan. Malaikat yang paling sibuk yaitu mencatat kejelekan dan keburukan saya. Oh, dia paling bekerja keras. Sibuk sekali catat. Bukunya berapa jilid, habis kirim lagi di sorga. Berapa jilid, ditaruh di perpustakaan sorga. Begitu berderetnya. Lalu saya berpikir, siapa yang bisa menolong saya untuk menghapus itu semua? Karena itu saya percaya Yesus sanggup menghapus dan menebus itu semua. Sehingga kita bisa dibebaskan dari segala kesalahan kita. Asal kita bertobat sungguh-sungguh. Di situ kuncinya mengapa saya percaya. Salah satunya bahwa sesungguhnya sekarang kita baca di sini, ketika kita beribadah,
di hadapan seluruh makhluk surgawi. Ada kata para. Berarti seluruh segenap makhluk surgawi menjadi saksi atas ibadah kita. Saksi bahwa sungguh-sungguh kita adalah anak-anaknya. Dahsyat saudara, bukan satu malaikat yang mencatat kejelekan saya, tapi seluruh malaikat mencatat bahwa aku ada di hadapannya, aku ada di hadiratnya. Amin saudara. Kalau kita malam hari ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan segenap hati kita, pasti kita pulang tidak dengan sia-sia. Pasti ada hasilnya. Mari kita ingin menginventaris, mendaftar, mempelajari. Apa sih hasilnya, keuntungan-keuntungan yang kita peroleh ketika kita datang kepada Dia. Kita lanjutkan sekarang ini. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu. Baca Alkitab harus pakai otak. Akal budi kita harus jalan dengan baik. Seringkali orang salah. Beriman tidak perlu akal, cukup hati. Saya ingin tanya, ketika Tuhan menciptakan manusia, apa Dia join dengan setan? Lalu berkata dengan setan, aku ciptakan hatinya dan engkau ciptakan akalnya. Selalu orang punya persepsi yang salah tentang akal. Seolah-olah akal menjadi penghalang bagi orang percaya. Tidak, akal itu justru memperjelas, mempertegas orang percaya. Dan hati menyimpannya. Akal mengolahnya, berpikir cerdas supaya tidak terjebak dengan ajaran-ajaran sesat. Supaya kita tetap sehat. Nah, sekarang lanjutkan. Aku hendak sujud ke hadapan bait-Mu. Bait-Mu. Mari kita pakai akal. Yang mendirikan bait Tuhan di Yerusalem, Daud atau siapa? Salomo. Berarti pada waktu Daud sudah ada belum baitnya? Kenapa di situ ditulis aku hendak sujud ke baitnya? Apa maksudnya? Jadi bait Tuhan itu bukan gedungnya, bukan bentuknya, bukan tempatnya, tapi hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dengan segenap hati, hadirat Tuhan malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia tidak bergantung dengan gedung yang besar ini, dengan megah ini, dengan segala peralatannya. Ini tidak ada arti di hadapan Tuhan. Bukan apa-apa. Karena itu jangan melihat gedung, jangan melihat organisasi, jangan lihat orang. Lihat hadirat Tuhan, hadir atau tidak. Dan saya percaya kalau kita datang dengan segenap hati, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Amin saudara, hati dan hadirat Tuhan. Kita lanjutkan, kita baca ayat ini, kita lihat. Pada ayat yang kedua dikatakan di situ, aku memuji namamu oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Segala sekali. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saya ingin kasih contoh. Dalam bahasa asli ditulis begini. Ki sebab ki, hik dalta. Al-kol melampaui kol seluruhnya, segalanya. Simha imrah teha. Yaitu namamu di atas janjimu. Jadi begini. Ini sebuah perumpamaan. Bahasa peribahasa, simbolis. Kalau bapak-bapak keluar pagi hari, mau pergi ke kantor, mau pergi apa, disapa oleh tetangga, pagi-pagi sudah berangkat, mau kemana Pak? Bapak itu berkata, mencari sesuap nasi. Itu kan peribahasa. Apa betul harfiahnya dia mencari sesuap nasi? Cukup dapat sesuap terus pulang? Saudara, cukup makan sesuap terus berhenti? Tidak. Maksud dia segenggam berlian. Saudara, bukan hanya sekedar sesuap nasi, tapi peribahasanya saja. Jadi ayat ini berkata, namamu melebihi segala janjimu. Artinya begini, ketika Tuhan berjanji, Dia mempertaruhkan nama baiknya, harkat martabatnya. Karena itu untuk membuktikan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Karena Dia telah mempertaruhkan nama baiknya di atas segala janjinya. Itulah kepastian janji Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan berjanji sangat pasti?
Artinya semua kita pasti bakal menerima janji-janji Tuhan. Katakan bersama, amin. Mulai kita bercatat keuntungan yang pertama, yaitu apa? Semua yang hadir malam hari ini, pasti janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Amin saudara. Saudara percaya itu terjadi? Karena dalam janjinya dia telah mempertaruhkan apa? Namanya. Bahkan bukan hanya nama di atas segala nama sudah mati buat saya dan saudara. Nyawa dan hidupnya sudah dipertaruhkan untuk memastikan janji kita itu, bahwa keselamatan kita itu pasti. Kalau saudara masih ragu tentang keselamatan dalam Kristen, malam hari ini saya berdoa supaya dibukakan hatinya bahwa sungguh-sungguh ada kepastian di dalam Kristus. Karena bukan hanya nama yang dia pertaruhkan, nyawa, tubuh, darah, anaknya sudah mati buat saya dan saudara. Karena itu bagi orang percaya pasti beroleh keselamatan. Dan keselamatannya kekal. Jangan takut mati, karena begitu pastinya janji Tuhan. Amin. Mati adalah satu-satunya jalan untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Karena tubuh yang fana ini tidak sanggup untuk menerimanya. Tubuh yang baru dia berikan. Amin. Karena itu saya percaya pada waktu kita meninggal, hari itu juga kita bersama-sama dengan dia di Firdaus. Tidak ada masa tempat yang transit. Bagi saya tidak percaya. Saudara yang percaya ada tempat transit dulu, alam sesuatu menunggu, silakan tunggu transit di sana. Saya mau yang langsung saja. Saudara, saya tidak pakai yang transit. Boleh saja saudara percaya, karena beragam orang percaya. Apalagi bicara tentang hal-hal yang gaib, sulit sekali berbicara tentang itu. Tetapi saya lebih baik mengklaim dan percaya. Pada hari ini juga kata Yesus kepada seorang penjahat di sebelahnya, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya mengamini ayat itu. Amin. Nah, kita lanjutkan sekarang ini. Kita lanjutkan ya. Apa sebab dikatakan? Ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru. Oh, tolong sambung. Ya, sekali lagi. Pada hari aku berseru. Oh, engkau menjawab aku. Biyom karati wata aneni. Biyom, pada hari. Yom itu hari. Karati, ketika aku berseru, memohon, menjerit kepada dia. Dia pasti karati. Wata aneni, dia pasti menjawab kita. Keuntungan yang kedua kita mulai catat sekarang ini, bahwa sesungguhnya setiap kita memohon, setiap kita berdoa, setiap kita berseru pada malam hari ini, kita sungguh-sungguh datang ke hadirat dia, dia pasti menjawab kita. Saya percaya kita semua pulang dari sini beroleh jawaban Tuhan. Amin. Pasti. Kita lanjutkan masih pada ayat yang ketiga. Lalu dikatakan di situ dengan jelas sekali, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tarhifeni we nafsi ot. Menambahkan tarhifeni bisa dibaca tarhifeni, beni bisa tarhif. Terlalu kuatan. Tuh. Saya percaya sebagai manusia yang normal, kita ingin hidup lebih berhasil. Masa depan kita yang lebih baik, lebih sukses, mencapai puncak keberhasilan dari segala-galanya. Amin saudara? Ada enggak saudara yang cukup rendah hati, berkata begini, Tuhan, aku cukup jadi office boy. Saya percaya tidak ada. Itu orang bodoh saja, saudara. Office boy kalau bisa jadi direktur, saudara. Itu keinginan manusia. Jadi pimpinan, jadi bos. Itu baik. Semua itu baik. Ketika kita mempunyai cita-cita untuk lebih diberkati, lebih berhasil, lebih sukses. Amin. Saya sangat percaya. Tetapi untuk mencapai itu ada dunia realita. Ada hambatan, ada halangan, ada rintangan, ada tantangan, ada cobaan, ada musuh-musuh ketika kita ingin mencapai itu semua. Satu pihak, itu realita. Yang kedua, realita yang kedua, tubuh kita sendiri. Kemampuan kita terbatas, ya, kehebatan kita terbatas, ilmu pengetahuan kita terbatas, semua terbatas, serba terbatas.
Karena itu kita perlu datang kepada Tuhan yang tanpa batas. Supaya memberikan kekuatan kepada jiwa kita, ya gairah kita, semangat kita, kemampuan kita. Itu kata tarhifeni. Dilimpahkan semua yang kita butuhkan, kekuatan dalam jiwa kita. Supaya kita bisa melewati hambatan, halangan, rintangan yang ada kepada kita. Untuk mencapai sebuah keberhasilan. Karena itu kita pasti berhasil. Kalau tidak ada kekuatan yang ekstra, kapasitas kita ini untuk mencapai keberhasilan itu kurang. Karena itu kita perlu datang kepada Tuhan. Pada waktu datang kepada Tuhan, Tuhan menambahkan tarhifeni, melipat gandakan kekuatan itu supaya kita punya gairah baru, semangat baru untuk melangkah. Dan saya percaya saudara pasti dapat melampaui segala hambatan, rintangan, tantangan, musuh-musuh yang menghalangi keberhasilan kita. Saya percaya saudara pasti dapat mengalahkannya. Karena itu ketika kita pulang dari tempat ini, saudara punya kekuatan baru. Amin saudara. Oh, semangat yang baru. Itu penting. Kita seringkali berharap dukungan orang lain. Terutama orang yang paling dekat. Supaya mendukung kita. Supaya kita berhasil. Tapi ternyata sayang sekali. Kadang-kadang orang yang paling dekat pun tidak pernah mendukung kita. Malahan meremehkan kita. Menyepelekan kita sampai berkata, kau tahu apa? Kau pasti gagal. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kita berharap ada dukungan. Tapi kadang-kadang orang tua, suami, istri, saudara tidak memberikan dukungan. Tapi percayalah, kalau saudara datang kepada Tuhan, Dia bukan hanya memberikan dukungan. Dia memberikan apa? Kekuatan baru. Tarhifeni berakar dari kata rahaf. Rahab itu berarti berjalan dengan bangga. Saya pikir, negara yang paling miskin di Asia Tenggara ini, Korea Utara. Banyak kelaparan, yang tersembunyi, banyak kesusahan, ketertinggalan. Tapi saudara pernah enggak lihat di televisi? Setiap perayaan-perayaan hari kemerdekaan atau hari-hari yang penting Korea Utara. Lihat barisan tentaranya. Berdiri tegap. Itu tarhifeni. Mendapat kekuatan baru. Langkahnya, kakinya, derapnya. Wah, sehingga Amerika dibikin keder oleh dia. Saudara. Dari situ. Jadi ada kekuatan baru. Kalau itu hanya ideologi, bisa membuat orang punya kekuatan seperti itu. Apalagi kita punya Tuhan, lebih dari segala-galanya ideologi. Saya percaya, kalau sungguh-sungguh kita percaya ada hadirat Tuhan malam hari ini. Dan kita datang kepadanya, tidak seorang pun pulang dengan loyo dan letih lesu. Saudara pulang dengan kekuatan yang baru. Kalahkan semua hambatan, rintangan itu, kalahkan. Jangan mundur, ambil, raih keberhasilan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Amin. Jangan mundur. Saya ingin kasih contoh. Karena itu, yang penting kekuatan kita bertambah. Bukan saudara begini, Tuhan halaukan halangan, rintangan. Tuhan ringankan tantangan, beri aku lawan yang kecil. Saudara kalau mau jadi juara, lawannya harus kuat. Baru kalau menang dari situ disebut juara. Kalau ngalahkan orang kampung, bagaimana saudara sebut juara? Paling tinggi disebut hansip. Loh ini penting kan, bukankah kita ingin lebih sukses, ingin jadi kalau ada tantangan yang besar, itu tandanya kesempatan bagimu besar. Amin. Loh iya. Saya lagi kecil. Saya masih ingat dan fotonya masih ada. Saya suka ketawa lihat foto itu. Suka mencoba sepatu ayah saya. Kaki saya kecil, ya. Tapi sepatu ayah saya begitu lebar dan besar. Apalagi sepatu bot tentaranya lebih besar lagi. Tapi saya suka coba. Setelah masuk kakinya tentu mudah masuknya. Tapi bergeraknya susah. Tidak bergerak, malah saya jatuh. Dan saya ingat, sepatu itu tidak bertambah kecil. Tapi kaki saya bertambah besar. Dan setelah besar kekuatan bertambah. Lalu saya pakai sepatu itu. Dan itu bisa dipakai mejeng dulu. Saudara, iya. Jadi, wah bergaya dulu ya. Setelah SMA, ternyata sepatu ayah saya dengan sepatu saya sama besarnya. Jadi bukan kita minta ringankan tantangan. Bukankah kita ini ingin berhasil, ingin mencapai puncak, ingin segala sesuatu. Amin.
yang lebih baik. Tentu hukum alamnya, tantangan rintangannya itu juga besar. Dan untuk menghadapi tantangan rintangan yang besar itu, kita perlu kekuatan besar. Dan kekuatan besar itu hanya kita bisa peroleh dari Tuhan. Amin. Katakan pada diri kita, aku punya kekuatan baru dari Tuhan. Amin, saudara. Mulai melangkahlah besok, raihlah semua yang kau inginkan. Engkau pasti menikmati sebagai janji-janji Tuhan. Engkau pasti berhasil. Lalu ayat yang keempat, Daud bersaksi, menganjurkan dan mengajak. Yang diajak oleh Daud orang satu ranking dengan dia. Perhatikan ayat 4 dan 5. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Oh, puncak Daud itu adalah raja. Karir seseorang di dunia ini, jabatan seseorang di dunia ini adalah raja. Daud punya kesempatan untuk meraih itu. Kalau saudara lihat sejenak, mundur sejenak riwayat Daud. Daud itu jangankan jadi raja, jadi perwira saja, tentara Saul tidak terpilih. Waktu Samuel datang saja, orang tuanya sendiri telah menilai kemampuan Daud tidak mungkin jadi raja. Karena itu sementara kakak-kakaknya berhadapan dengan Nabi Samuel, dan Daud disuruh menggembalakan kambing domba. Karena itu yang dilihat oleh orang tuanya, kapasitas Daud. Tapi Tuhan punya kesempatan. Tuhan selalu punya jalan. Seringkali ada peribahasa begini. 99 jalan tertutup. Tolong sambung. Pasti saudara kenal kata-kata peribahasa Indonesia itu. 99 jalan tertutup. Ada apa? Ada apa? Coba sekali lagi. 99 jalan tertutup. Tolong sambung. Loh, hitung-hitung belajar bahasa Indonesia, saudara. Kan kita suka ada peribahasa, pantun dipotong oleh guru, lalu kita suruh teruskan. Ya, ada sumur di ladang. Ya, bolehkah aku menumpang mandi? Lanjutkan. Kalau ada, ya itu tandanya saudara baik. Sekarang, masa tidak kenal sih? Kalau ada 99 jalan tertutup, ya, ada satu jalan terbuka. Malam ini tidak boleh. 99 jalan tertutup, ada 1000 jalan terbuka bagi Tuhan buat anak-anaknya. Jangan miskin mintanya. Satu jalan, saudara, 1000 jalan. Perhatikan Daud yang tidak terpilih menurut ukuran manusia. Ditulis lagi dengan satu nada sinis. Ya, lemah gemulai dan mukanya kemerah-merahan, keelok-elokan, rada ben-ben. Ya, itu kalau saudara ngerti bahasa Ibrani, itu nadanya nada sedikit menyepelekan. Tapi Tuhan kasih kesempatan luar biasa. Dan Daud berhasil meraih kesempatan itu menjadi raja. Saya percaya kekurangan kita, ketidakmampuan kita, kelemahan kita bukan hambatan. Kalau saudara mau beriman datang kepada Tuhan, saudara pasti menjadi orang yang berhasil, bahkan sampai pada puncaknya. Raih itu sampai pada puncaknya. Dan itulah yang ingin disaksikan oleh Daud kepada kita. Luar biasa, kesempatan itu diberikan kepada kita. Lanjut lagi. Kita lanjutkan. Pada ayat yang dikatakan di sini, ayat yang ke-6 tadi, ya, ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi. Tuhan itu tinggi. Namun ia melihat orang yang hina. Bagus sekali. Tuhan itu tinggi. Namun ia melihat orang yang hina. Kiram Adonai Weshafal Yir'e. Tuhan itu tinggi. Sebetulnya lawan kata tinggi apa? Rendah. Rendah menurut bahasa Indonesia yang paling cocok adalah hina. Cari Tuhan yang tinggi, dia bukan tidak peduli, dia sangat peduli. Meskipun posisimu, derajatmu, keadaanmu, serendah apapun, Tuhan memperhatikan. Dan dia akan mengangkat engkau sangat tinggi. Amin.
Tetapi jangan lupa. Dan itu rahasianya. Orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati. Karena dia mewarisi bumi. Celakalah orang yang sombong. Dari jauh pun sudah kelihatan oleh Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan tinggi hati. Rendah hati. Ciri-ciri orang rendah hati. Dia mempunyai hati kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ini. Dari situ. Ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan. Tolong sambung. Engkau apa? Mempertahankan hidupku. Im ele bekerep yara tehayeni. Jika aku berjalan dalam yang sempit, sulit, menghadapi hal-hal perkara yang paling sulit, engkau mempertahankan hidupku. Engkau menopang hidupku. Oh, bukan hanya dia kasih kesempatan, tapi dia menopang kehidupan kita. Sesulit apapun masalah yang kau hadapi, pergumulan, persoalan, apapun, sesempit, sesak bagaimanapun, percayalah, jangan takut bahwa Tuhan menopang engkau, mempertahankan engkau seluruh hidupmu untuk mencapai keberhasilan. Amin. Saudara mau mulai? Apa keuntungan kita? Tuhan mempertahankan hidupku. Katakan, Tuhan menopang hidupku. Amin saudara. Dia menopang kita. Jangan takut. Kalau dia menopang kita, tidak ada kekuatan lain yang dapat menghalangi kita. Kita lanjutkan ayat ini. Dikatakan di situ, terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Ya, engkau mengulurkan tanganmu. Bagus sekali. Al-af, oifah, tislah, yateha. Terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu terhadap musuhku. Menaruh tanganmu di atas muka dan mulut musuhku. Sampai diginiin. Jadi jangan khawatir. Apapun yang kita hadapi. Seberat apapun lawan daripada hidupmu. Untuk mencapai keberhasilan itu. Daud bersaksi kepada kita. Tuhan yang membela dan mempertahankan hidup kita. Dan Tuhan yang membela kita. Supaya kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Amin saudara. Masih kita lanjutkan ayat ini. Masih ayat yang ke-7. Kita perhatikan kalimat yang terakhir. Ya. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Wetoshi eni yemineha. Yam. Tangan kanan Tuhan. Saudara punya tangan kanan? Tolong ulurkan bersama. Dan ulurkan, buka seperti ini. Lalu genggam. Tangan Tuhan menuntun dan menopang engkau, tidak pernah melepaskan engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Jangan takut. Berjalan di lembah yang kelam sekalipun kita tidak perlu takut. Tangan kanan Tuhan menuntun kita. Amin saudara. Oh iya. Tangan kanan suami hanya sementara menuntun kita. Paling tinggi waktu nyebrang doang. Saudara, kalau kita minta tuntun, kita sodorin tangan, suami selalu bilang, genit sudah tua. Padahal dulu, waktu masih pacaran, cari-cari tangan. Kalau dulu saya malahan pacaran itu sedang diawasi oleh calon mertua. Dia duduk di situ, bagaimana kita mau ngobrol, coba saudara. Orang tua zaman dulu kuno sekali, norak ya saudara ya. Berbahagia anak yang sekarang ini saudara ya. Dikasih kesempatan, orang tuanya yang malu. Bukan anak yang malu, dulu kita malu. Jadi sudah capek-capek malam minggu ketemu. Karena kursinya di sana, kursi saya di sini, kursi mertua di tengah. Paling hanya bisa senggolan kaki. Itu bahagianya luar biasa saudara. Loh, kaki di bawah meja. Ternyata yang disenggol kaki mertua, bayangkan saja. Waduh. Ya, jadi ketahuan, malu sekali. Mau datang lagi, malunya luar biasa. Tapi anak sekarang heran ya. Hamil pun tidak malu. Saya jadi heran gitu. Tidak di Surabaya, di Jakarta maksud saya, saudara. Surabaya enggak jarang kok. Gitu. Tapi percayalah. Saudara percaya tangan Tuhan menuntun saudara.
Amin. Jadi jangan takut. Coba, ini kepentingan dan keuntungan kita semua. Bagi kalau kita beribadah. Kita lanjutkan saat ini. Kita lanjutkan. Mari kita baca kalimat yang terakhir awal dari ayat 8. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Supaya roh Tuhan, banyak perkara-perkara yang belum terselesaikan karena ketidakmampuan kita. Percayalah malam hari ini, Dia menyelesaikannya. Lebih tegas lagi, saya ingin menyatakan ayat 8 ini, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Adonai yikmor ba'adi. Adonai, Tuhan yikmor, menyelesaikan ba'adi. Sesungguhnya pasti setelah itu semua diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada kata akan. Tidak ada. Ini supaya bagus saja kalimat bahasa Indonesianya, enak dibaca. Tuhan pasti menyelesaikannya. Amin, saudara. Saya masih ingat, kalau ada pekerjaan prakarya lagi SD, saya kerjakan baru 1/4. Rasanya sudah capek, tidak selesai. Untung saya punya pembantu yang baik, menyelesaikannya. Pagi-pagi masuk sekolah, sudah selesai. Itu baru urusan kecil. Urusan besar dalam hidup ini, banyak perkara yang kita tidak mampu menyelesaikannya. Tapi malam hari ini, Dia sanggup menyelesaikannya. Pulanglah saudara dengan berkat-berkat Tuhan ini. Ayat selanjutnya ini, kalimat selanjutnya untuk menjelaskan saja bahwa sesungguhnya ada sebuah paradok untuk dinyatakan tidak mungkin. Perhatikan di situ ya, ayat 8. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk lamanya. Lalu jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kalau kalimat yang pertama, lalu paradok kepada kalimat yang kedua untuk menunjukkan Tuhan tidak mungkin meninggalkan perbuatan tangannya karena Dia kekal selama-lamanya. Itu bagusnya sastra daripada kitab Mazmur, sehingga menyusun sedemikian rupa menyadarkan kepada kita seolah-olah mana mungkin Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, saudara. Kita percaya kepada Dia, sudah dimulai oleh Dia. Mari saya ingin tanya kalimat yang terakhir malam hari ini untuk jadi renungan kita, supaya kita pulang sungguh-sungguh mendapat pemikiran yang baru. Saya ingin tanya begini, saudara percaya Tuhan? Saudara beriman kepadanya? Saudara percaya Yesus? Dari mana saya tahu saudara percaya? Apa bentuknya saudara percaya? Dari mana saya tahu? Dari mana kita tahu ada angin? Bentuk angin itu bagaimana kita tahu? Kalau tidak ada gerakannya. Karena dia bergerak dan bertiup. Lalu kita lihat dahan itu. Maka dari dahan itu kita bisa lihat. Angin itu sepoi-sepoi. Atau angin itu besar. Atau angin puyuh. Atau angin badai. Kita lihat dari pohon. Dari gerakannya. Begitu juga, saudara percaya? Ya. Saudara beriman? Ya. Dari mana saya tahu? Kalau saudara tidak ada actionnya, gerakannya, perbuatannya. Makanya iman dan perbuatan itu selalu selaras. Tidak mungkin berat sebelah. Semua berjalan bersama-sama. Saudara beriman, saudara pasti perbuatannya sesuai dengan apa yang kita imani. Kita ditebus karena kasih Tuhan. Amin. Siapa yang diampuni oleh Tuhan? Tolong angkat tangan. Oh, saya juga diampuni oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang diampuni. Pasti perbuatannya apa? Mengampuni orang lain. Kalau perbuatannya sebaliknya, perlu dipertanyakan apa yang disembah dia, apa yang dipercaya dia, apa yang diimani oleh dia. Pasti. Kalau Tuhan itu kasih, perbuatannya pasti kasih. Kalau Tuhan itu mengampuni, perbuatannya pasti mengampuni. Kalau dia kejam, dia sadis, sampai membunuh, merusak orang lain, pasti yang diimaninya itu monster yang paling ganas. Karena itulah wujudnya.
Mari kita buktikan itu. Kita berdoa. Kita datang ke hadirat Tuhan. Supaya kita beroleh semua janji-janji Tuhan ini. Kita rindu di hadapannya. Kita mau datang kepadanya. Kita ingin ada di hadiratnya. Saya undang WL Singer Musik. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Kita bangkit berdiri. Inginku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Katakan lagi, rindu selalu. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Mempertahankan hidup kita. Dia menghancurkan segala lawan dan musuh kita. Bahkan Dia menuntun kita dan tidak melepaskan kita. Dia menyelesaikan bagi kita. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, saya percaya semua orang yang percaya malam hari ini akan beroleh semua daftar-daftar yang Daud buat di sini. Tidak seorang pun kembali dengan sia-sia tanpa jawaban Tuhan. Karena kepastian janjinya, Dia telah mempertaruhkan nama baiknya, harkat dan martabatnya. Itulah kepastian janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat kedua belah tangan. Jemaat katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan dengan iman. Nikmati, katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu. Saudara sudah menikmati semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hati. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Katakan lagi, menyembah-Mu dengan segenap hati. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita sembah Dia. Terpujilah Engkau, Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Syukur ajaib. Dalam syarabu. Bapa di sorga, kami sangat percaya, kami datang dengan segenap hati kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus, baik bermazmur memuji Engkau,
menyembah, sujud syukur kepada Engkau. Apapun yang kami lakukan saat ini dalam ibadah ini adalah keuntungan dan kepentingan bagi kami sendiri. Dan kami menerima berkat-berkat ilahi yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dialami oleh Daud, akan dialami oleh kami malam hari ini. Kami pasti mendapat jawaban Tuhan. Kami pasti mendapat kekuatan baru. Kami pasti akan digenapi janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami pasti beroleh penopangan dari Tuhan. Tuhan menuntun kami, membimbing kami. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Bahkan Tuhan menyelesaikan segala sesuatu yang belum selesai malam hari ini karena ketidakberdayaan kami. Tapi kami percaya kuasa dan kasih-Mu akan menyelesaikan itu semuanya. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengimaninya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan bersama. Silakan saudaraku duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan. Saya undang kita